Tidak semua yang terdengar indah itu benar. Tidak semua yang viral itu adalah dalil. Karena keselamatan agama itu lahir dari ilmu, bukan dari prasangka, bukan dari akal. Simak tanya jawab tentang pokok dan prinsip dalam agama Islam spesial Ramadan bersama Ustadz Ansori STHIMA Hafizahullah Ta'ala. Saat muncul pertanyaan, kebenaran harus dikembalikan pada Al-Quran dan Sunnah. Spirit, arah kehidupan. Mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa TV An-Nasihah dan pendengar Radio An-Nasihah 88,2 FM Sakinah dengan Sunnah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan ini kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Mukhtasar Irsyadul Anam ila Usuli wa Muhimmati Dinil Islam. Ringkasan bimbingan kepada umat agar sampai kepada pokok-pokok dan perkara-perkara penting di dalam agama Islam. Yang mana kitab ini ditulis dengan metode tanya jawab yang terkait dengan masalah akidah dan sebagian dari permasalahan ibadah. Sebagaimana yang dimaklumi bahwasanya kitab ini ditulis oleh Syekh Dr. Umar bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Umar hafizahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita sudah mengambil sampai pada pertanyaan yang ke-44, yaitu terkait akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang komitmen di atas persatuan, di atas al-jamaah, dan penyebutan dalil akan hal tersebut. Bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini akan wajibnya untuk komitmen di atas jamaah kaum muslimin. Komitmen di atas jamaah kaum muslimin, yaitu jamaatul abdan. Ya, kaum muslimin yang berada di satu wilayah atau daerah yang dipimpin oleh seorang muslim, maka wajib untuk mengikuti dan taat kepada pemimpin tersebut sebagaimana nanti akan disebutkan pada poin selanjutnya. Dan beliau penulis hafizahullah ta'ala membawakan dalil wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian bercerai-berai. Maka perpecahan itu adalah perkara yang dilarang di dalam agama Islam. Kemudian kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu pertanyaan yang ke-45. Kata penulis hafizahullahu ta'ala, ma aqidatu ahli sunnati wal jamaah fi ta'ati wulatil umur ma dzikri dalil. Apa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait ketaatan kepada penguasa, waliul amr, penguasa, pemerintah, disertai dengan penyebutan dalilnya. Apa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait ketaatan kepada pemerintah, disertai dengan penyebutan dalilnya. Jawabannya, kata penulis hafizahullahu ta'ala,
ya'taqidu ahlus sunnati wal jama'ati wujubas sam'i wat ta'ati liulati umuril muslimin fil ma'ruf. Wa dalilu qaulullahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam 'alal mar'il muslimi as-sam'u wat ta'ah fima ahabba wa kariha illa ay yu'mara bi ma'siyah fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata penulis hafizahullah taala menjawab pertanyaan tadi terkait apa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah akan wajibnya ketaatan kepada ulil amr. Kata beliau hafizahullah, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini akan wajibnya mendengar dan taat kepada ulil amr, kepada penguasa kaum muslimin fil ma'ruf, pada perkara yang ma'ruf, pada perkara yang baik. Ya. Jadi perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang mengandung kemaslahatan kaum muslimin, maka wajib bagi seorang untuk taat kepadanya, taat kepada pemerintah. Ya, misalnya ya di jalan di sana ada rambu-rambu lalu lintas, ya, maka wajib untuk taat kepada perkara tersebut. Kenapa? Karena ini adalah kemaslahatan kaum muslimin. Karena itu tidak boleh seorang melanggar, menerobos lampu merah misalnya. Itu adalah hal yang tidak dibolehkan. Selain membahayakan diri sendiri, itu juga bisa membahayakan orang lain. Karena itu jangan sampai misalnya ada orang yang ingin hadir pengajian, ada yang ingin hadir ta'lim, kemudian karena buru-buru lalu dia melanggar rambu-rambu yang ada di jalan, melanggar lampu merah misalnya. Mungkin ini adalah perkara yang tidak dibolehkan. Ya, kata penulis hafizahullah taala, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini akan wajibnya taat kepada pemerintah. Ya, wajib untuk mendengar dan taat pada perkara-perkara yang ma'ruf. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ya. Di dua perkara ini didatangkan ya fi'il athi'u. Ya, athi'ullah wa athi'ur rasul. Taati Allah dan taati Rasul. Ini menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul itu perkara yang mutlak. Ya, perkara yang mutlak. Begitu disebutkan pemimpin atau penguasa hanya diikutkan saja. Wa ulil amri minkum. Tidak dikatakan wa atiu ulil amri minkum. Ya, tapi hanya dikatakan wa ulil amri minkum. Dan taati pula penguasa kalian. Ini kata para ulama menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada pemerintah atau penguasa atau ulil amr itu pada perkara yang ma'ruf. Ya. Perkara yang ma'ruf. Kalau dia memerintahkan kepada perkara yang baik, ya, atau perkara-perkara yang mengandung maslahat, maka wajib bagi kita untuk menaatinya. Adapun kalau perkara maksiat, maka la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ayat yang menunjukkan akan wajibnya taat kepada penguasa. Wajibnya taat kepada penguasa. Demikian juga dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alal mar'il muslim as-sam'u wat ta'ah." Ya, wajib bagi seorang muslim. Ya, ala itu di antara maknanya adalah wajib. Wajib bagi seorang muslim untuk mendengarkan dan taat kepada penguasanya. Fima ahabba wa kariha. Pada perkara apa? Pada perkara yang dia suka atau perkara yang dia benci. Perkara yang dia suka atau perkara yang dia benci. Nah, disinilah kadang seorang diuji. Ya, disinilah seorang kadang diuji. Biasanya kalau pada perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang dia cintai, dia taat. Tapi kalau misalnya di sana ada kebijakan yang mungkin dia tidak sukai,
Di situlah kadang dia tidak mau taat. Padahal boleh jadi hal tersebut adalah kemaslahatan. Maka wajib bagi seorang untuk taat. Baik itu pada perkara yang dia tidak sukai atau perkara yang dia sukai. Illa ayyu'mara bi ma'siyah. Kecuali kalau dia diperintah untuk melakukan perkara maksiat. Misalnya disuruh minum khamar, disuruh mencuri, ya, atau maksiat-maksiat yang lain. Maka ini tidak boleh taat. Tidak boleh taat. Fa in umira bi ma'siyah fala sam'a wala ta'ah. Karena itu kata Nabi SAW, kalau dia diperintah untuk bermaksiat, maka tidak ada mendengar dan tidak ada ketaatan. Jadi kalau diperintah untuk bermaksiat, disuruh mencuri, disuruh minum khamar, disuruh berzina atau yang lainnya, maka ini tidak ada ketaatan. Tidak ada ketaatan. Tapi pada perkara-perkara dunia, dan itu mengandung kemaslahatan bagi diri kita, bagi orang banyak, maka wajib untuk menaatinya. Termasuk juga kadang adalah hal yang disepelekan oleh sebagian orang, misalnya memakai helm ketika berkendara. Ini banyak. Atau ada sebagian dari kaum muslimin meremehkan hal tersebut. Dan hanya misalnya dia memakai peci, kemudian dia berkendara di jalan raya. Padahal aturan ini adalah aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, memakai helm. Demikian juga memakai sabuk pengaman ketika berkendara, kendaraan mobil misalnya, itu adalah perkara yang hendaknya ditaati. Jangan seorang melakukannya hanya karena takut kepada petugas. Dan ketika seorang itu taat kepada pemerintahnya dengan maksud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memerintahkan kepadanya, maka dia akan mendapatkan pahala. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketaatan kepada penguasa pada perkara-perkara yang baik itu adalah perkara yang wajib. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang ke-46. Kata penulis hafizahullah taala, ma aqidatu ahli sunnati wal jamaati fis sahabah. Apa akidah ahlus sunnah wal jamaah terkait dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebelum kita menjawab atau membaca jawaban yang disebutkan oleh penulis hafizahullah taala, kita akan sedikit menyebutkan definisi sahabat. Bahwasanya sahabat itu adalah malaqiyan Nabiya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bih wa mata 'alal Islam. Sahabat artinya orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada beliau dan meninggal di atas keislaman. Walaupun dia pernah murtad kemudian kembali ke dalam Islam menurut pendapat yang kuat. Nah, itu tetap dihitung sebagai sahabat. Jadi sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Nabi SAW. Kriterianya, 1, berjumpa dengan Nabi SAW. Yang kedua, beriman kepada beliau SAW. Dan yang ketiga, meninggal di atas keislaman. Karena itu, kalau ada orang yang berjumpa dengan Nabi SAW, namun tidak beriman kepada beliau, maka tidak dikategorikan sebagai sahabat. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib. Ini mereka tidak disebut sebagai sahabat. Kenapa? Betul berjumpa dengan Nabi SAW, tapi tidak beriman kepada beliau. Dan mereka juga meninggal di atas kekufuran. Tidak meninggal di atas keislaman. Atau sebaliknya, ada orang yang beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka juga tidak dikategorikan sebagai sahabat. Itu ada istilah lain disebut oleh para ulama dengan istilah al-muhadramun. Nah, orang-orang yang hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, semasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada beliau tapi tidak berjumpa dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat itu adalah, atau sahabat Nabi SAW adalah orang yang berjumpa dengan beliau, beriman. Jadi walaupun berjumpa dengan perjumpaan yang singkat, hanya sebentar, melihat Nabi SAW, bertemu dengan beliau SAW. Bertemu dengan beliau SAW, walaupun hanya sebentar. Kemudian beriman kepada beliau dan meninggalnya di atas Islam, maka ini adalah sahabat Nabi SAW.
Dan sahabat itu bertingkat-tingkat keutamaannya. Ya, sebagaimana manusia yang lain, ya, bertingkat-tingkat, ya, derajatnya. Sebagaimana para nabi dan rasul itu juga bertingkat-tingkat keutamaannya. Al-Quran, antara satu ayat dengan ayat yang lain, antara satu surah dengan surah yang lain itu bertingkat-tingkat keutamaannya. Maka demikian juga para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, mereka juga bertingkat-tingkat keutamaannya. Nah, karena itu di sini akan disebutkan. Kata penulis hafizahullah taala, aqidatu, jadi jawaban dari pertanyaan tadi, apa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang para sahabat? Jawabannya kata beliau, aqidatu ahli sunnati wal jamaah fi sahabati annahum yuhibbunahum jami'a wa yatba'unahum wa yataraddawna anhum wa la yat'anuna fi wahidin minhum. Wa anna afdalas sahabati Abu Bakr as-Siddiq, thumma Umar ibn al-Khattab, thumma Utsman ibn Affan, thumma Ali ibn Abi Talib, wa hum khulafa'ur rasyidun radhiyallahu anhum ajma'in. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang para sahabat yaitu yuhibbunahum jami'a wa yatba'unahum. Mencintai mereka semuanya. Jadi ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak membeda-bedakan para sahabat dalam hal kecintaan. Kita cintai mereka semuanya. Mencintai mereka dan mengikuti mereka dengan baik. Wa yataraddawna anhum, dan mendoakan keridhaan kepada mereka. Ya, karena itu ketika kita menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kita bersalawat. Ketika menyebut nama para sahabat maka kita katakan radhiyallahu anhu. Kalau laki-laki. Kalau perempuan radhiyallahu anhuma, perempuan radhiyallahu anha. Ya. Anaknya dengan ayahnya keduanya sahabat, maka kita katakan radhiyallahu anhuma. Seperti Ibnu Abbas. Ya, kita sebutkan ya, beliau sahabat dan ayahnya Abbas itu juga sahabat. Maka kita katakan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Iya, Aisyah radhiyallahu anhuma atau radhiyallahu anha. Nah, demikian juga sahabat-sahabat yang lain. Kita mendoakan keridhaan. Karena disebutkan dalam Al-Qur'an, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu etika. Ketika kita menyebut nama para sahabat, kita doakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Kemudian wala yata'anuna fi wahidin minhum, tidak boleh mencelah salah seorang di antara mereka, tidak boleh mencelah sedikit pun. La tasubbu ashabi law anna ahadakum anfaqa mithla uhubin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Jangan mencela salah seorang dari sahabatku, siapapun dia. Jangan mencela salah seorang dari sahabatku, kata Nabi SAW. Seandainya salah seorang di antara kalian yang mampu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan menyamai, tidak akan mencapai satu mud dari kebaikan mereka. Satu mud itu seperti ini. Ya, 2 telapak tangan orang dewasa. Wala nasifahu, tidak pula setengahnya. Tidak pula setengahnya. Menunjukkan bagaimana keutamaan mereka. Maka tidak boleh mencela mereka, apalagi mengkafirkan mereka. Ya, apalagi mengkafirkan mereka. Mengkafirkan misalnya Abu Bakar, ya, demikian juga putrinya Aisyah, mengkafirkan Umar, Hafsah dan selainnya. Maka ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Itu termasuk dosa yang sangat besar. Bahkan bisa mengeluarkan dari keislaman. Nah, yang tidak boleh mencela salah seorang dari mereka. Wa anna afdalas sahabah, dan sahabat yang paling utama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Talib, dan mereka ini disebut dengan khulafa ar-rasyidun radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini disepakati oleh para ulama. Ya, urutan sahabat yang paling utama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Karena itu Nabi SAW mencintai beliau. Sebagaimana beliau juga mencintai anaknya yaitu Aisyah radhiyallahu
taala anha. Radhiyallahu taala anha. Demikian juga Umar bin Khattab, ya, Utsman bin Affan. Ini urutannya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan mereka ini semua adalah orang yang dijamin masuk surga. Mereka ini adalah orang yang dijamin masuk surga. Karena itu hendaknya kita mencintai mereka. Dan Nabi SAW bersabda, Al-mar'u ma'aman ahabba. Seorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Ya, kita tidak mungkin beramal seperti amalan mereka. Seperti amalan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, ya, dan selainnya dari kalangan para sahabat. Tapi kita mencintai mereka. Dengan kecintaan tersebut, kita berharap bisa dikumpulkan bersama dengan mereka di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang para sahabat, yaitu mencintai mereka dan tidak, ya, mencela salah seorang dari mereka. Kemudian selanjutnya, pertanyaan yang ke-47, ma aqidatu ahli sunnati wal jamaah fi ali baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang Ahlul Bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan Ahlul Bait atau keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam? Dan yang dimaksud dengan atau keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keluarga beliau yang beriman. Keluarga beliau yang beriman. Termasuk diantaranya adalah istri beliau sallallahu alaihi wasallam, istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga masuk di dalam, ya, keluarga beliau. Ya, demikian juga putri-putri beliau, ya, paman beliau yang beriman, ya, seperti Abbas, seperti Hamzah. Ya, mereka ini adalah Ahlul Bait. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, mereka ini adalah Ahlul Bait. Apa sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan Ahlul Bait atau keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya, aqidatu ahli sunnati wal jamaah fil mu'minina min ali baitir rasuli al-karim sallallahu alaihi wasallam annahum yuhibbunahum li imanihim wa qarabatihim min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa la yaghluna fi mahabbatihim bi ibadatihim aw i'tiqadi ismatihim. Ahlus Sunnah atau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan orang-orang yang beriman dari kalangan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, apa sikap Ahlus Sunnah? Annahum yuhibbunahum li imanihim. Bahwasanya mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mencintai mereka karena keimanan mereka. Ya, jadi mencintai mereka yang beriman. Adapun yang tidak beriman, ya tentunya tidak dicintai, seperti Abu Lahab, Abu Jahal, ya, Abu Talib. Nah, walaupun itu dari sisi nasab keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak beriman, maka tidak dicintai. Jadi, ya, Ahlul Bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dicintai karena keimanan mereka dan karena kedekatan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak gulu, tidak berlebih-lebihan di dalam mencintai mereka, sehingga mengkultuskan mereka, biibadatihim, dengan mengibadahi mereka, awi i'tiqadi ismatihim, ya, awi i'tiqadi ismatihim, atau meyakini kemaksuman mereka, mengatakan bahwasanya mereka tidak memiliki dosa. Ya, tidak ada di kalangan manusia yang tidak memiliki dosa. Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti memiliki dosa dan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ahlus Sunnah itu berada di antara, ya, dua sikap yang keliru, yaitu gulu dan jafa. Ya. Terkait dengan Ahlul Bait atau keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh gulu sehingga mengkultuskan, mengibadahi dari Ahlul Bait seperti Ali bin Abi Thalib, ya, diangkat dengan di luar dari
apa yang ditetapkan oleh nas hadis Nabi SAW, berlebih-lebihan. Demikian juga kepada putranya, memuji-mujinya dengan sanjungan-sanjungan yang berlebih-lebihan. Ini adalah hal yang tidak dibolehkan. Tapi di samping itu dia mengkafirkan sebagian sahabat atau keumuman sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman. Ini adalah sikap ekstrim. Sikap ekstrim. Maka ahlus sunnah itu senantiasa mencintai mereka sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dan ini mungkin pertanyaan yang terakhir yang bisa kita ambil di kesempatan pertemuan ini, yaitu pertanyaan yang ke-48. Kata penulis hafizahullahu taala, ma aqidatu ahli sunnati wal jamaati fil wala'i wal bara. Apa akidah ahli sunnah wal jamaah terkait dengan al-wala wal bara? Al-wala artinya loyalitas. Al-bara artinya kebencian atau berlepas diri. Kata beliau hafizahullahu taala, aqidatu ahli sunnati wal jamaati fil wala'i wal bara annahu min lawazimil iman. Aqidah ahli sunnah wal jamaah tentang al-wala wal bara bahwasanya itu adalah kelaziman. Itu diantara kelaziman keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keharusan keimanan. Cinta dan benci. Apa maksudnya? Beliau mengatakan wal wala'u ma'nahu mahabbatullahi ta'ala wa rasulih sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin. Al wala maknanya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan cinta kepada orang-orang yang beriman. Ini yang dimaksud dengan al wala. Wal bara maknahu al bara'atu minal kufri wal kafirin wa adamu muwalatihim ma'a jawazit ta'amuli ma'ahum wal ihsani ilal masalimi minhum wa adami dhulmihim awil i'tida'i alaihim. Kata beliau, al-bara adalah berlepas diri dari kekufuran dan orang-orang kafir. Tidak berloyalitas, tidak cinta kepada mereka. Walaupun boleh bermuamalah dengan mereka, berbuat baik kepada mereka, dan tidak menzalimi dan tidak berbuat sewenang-wenang kepada mereka. Ini perkara yang hendaknya dipahami. Jadi kita tetap bermuamalah sebagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan orang Yahudi, bermuamalah dengan orang Nasara pada perkara-perkara dunia. Tapi di dalam hati tidak boleh ada kecintaan. Tidak boleh ada kecintaan, tidak boleh condong kepada mereka. Apalagi mengikuti adat istiadat mereka. Mengikuti adat istiadat mereka, ini adalah hal yang tidak dibolehkan. Yang dibolehkan hanya sekadar bermuamalah, melakukan jual beli, transaksi jual beli, utang piutang, gadai, ini boleh. Sebagaimana Nabi SAW menggadai bajunya kepada baju besinya kepada orang Yahudi. Bertetangga itu adalah hal yang dibolehkan dalam perkara-perkara dunia. Tapi dalam perkara akhirat, perkara agama, ini yang tidak dibolehkan. Itu sudah ditetapkan dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Jadi al-wala itu adalah kecintaan. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, dan cinta kepada orang-orang yang beriman. Al-bara itu artinya berlepas diri, benci terhadap kekufuran, benci kepada orang kafir. Tapi walaupun seorang benci kepada orang kafir karena kekafirannya, namun boleh bermuamalah. Boleh bermuamalah. Nah, ada itu kesimpulan sedikit terkait dengan al-wala wal bara ini. Terkait dengan al-wala wal bara, manusia terbagi 3. Yang pertama, ada yang dicintai secara penuh. Dicintai secara penuh, secara mutlak. Itulah kita cinta kepada Nabi SAW, para sahabat,
radhiyallahu taala anhum. Kita cintai mereka. Ya, demikian juga kita cinta kepada orang-orang yang beriman. Ini harus diberi wala. Yang kedua, ada orang yang diberi bara. Ya, bara secara mutlak. Itulah orang-orang kafir. Tidak boleh ada kecintaan sedikit pun kepada mereka. Tidak boleh ada kecintaan sedikit pun kepada mereka. Walaupun sekali lagi tidak boleh juga menzalimi mereka. Tidak boleh bersikap sewenang-wenang kepada mereka. Nah, tidak boleh bersikap sewenang-wenang. Dan yang ketiga, ada manusia yang di satu sisi kita beri wala, namun di sisi lain kita beri bara. Itulah orang yang beriman, tapi melakukan dosa-dosa dan maksiat. Maka kita cinta karena keimanannya, namun kita membenci karena dosa dan maksiatnya. Karena itu, karena kecintaan kita, ya kita memberikan nasihat, mengajaknya kepada kebaikan, ya, namun kita benci maksiatnya. Dan tidak boleh seorang cinta terhadap maksiat. Maka ini sedikit terkait dengan al-wala wal bara. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua. Yang benarnya itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang salah, maka itu adalah kesalahan dari diri saya dan dari syaitan. Karena itu kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang samar menjadi jelas, yang keliru diluruskan, dan yang benar diteguhkan. Demikianlah tanya jawab tentang pokok dan prinsip dalam agama Islam spesial Ramadan bersama Ustadz Ansori STHIMA Hafizahullah Ta'ala. Untuk terjemahan kitab ringkasan tanya jawab, dapatkan di marketplace kesayangan Anda di Lapak Santri atau melalui WA di 0811 460 3600. Agama ini dibangun di atas usul yang kokoh, bukan asumsi, bukan pula perasaan. Spirit, arah kehidupan.